You see me howling at the moon. It's what you taught me to do. Kalau dikatakan puas sih belum, karena kalau saya setiap sudah mencapai sesuatu akan ada target yang lain yang lebih tinggi. Ya mungkin sifat dasar orang yang nggak pernah puas, tapi kalau menurut saya setelah saya ada di posisi tertentu, saya menggrab yang lebih tinggi juga untuk membuktikan bahwa saya mampu untuk lebih daripada apa yang saya capai hari ini. Saya biasanya membagi menjadi short term, mid term, sama long term goal. Kalau misalnya saat ini short term goal saya adalah misalnya pengen sekolah misalnya, mid termnya besok setelah sekolah mau jadi apa, kemudian long term goalnya nanti saya ingin membuat bisnis atau menggeluti bidang profesi keilmuan apa. Jadi setelah ini akan ada next goal yang lain. Ya jelas kalau misalnya setelah liputan pertama terus kita lihat reviewnya setelah itu, ya kok gue gini sih? Ini harusnya kan nggak boleh gini. Kita mengevaluasi diri sendiri. Tapi dari kita sering-sering melihat review itu pasti belajar untuk memperbaiki sih. Di awal-awal grogi pasti, terus tersendat-sendat pasti, terus bingung mau apa yang dibicarakan, mau apa yang diomongkan, bingung, itu pasti. Tapi dengan kita rajin-rajin latihan, kita rajin-rajin baca, pasti semua akan jadi lebih gampang kalau misalnya kita melakukan itu. Menurut saya dengan terjun ke lapangan itu adalah proses pematangan seorang jurnalis. News anchor pun adalah jurnalis. Beda dengan news reader atau prompter reader yang hanya dia bertugas membacakan. Tugas dia hanya membacakan tok, itu aja. Tapi kalau seorang news anchor, dia harus memahami bagaimana berita itu dibuat, bagaimana latar belakang suatu peristiwa, kenapa peristiwa itu bisa terjadi, siapa yang berperan dalam peristiwa ini, dia harus paham di situ sampai detail seperti itu. Karena dia tidak hanya akan menyampaikan, tapi dia juga akan menelaah, dia juga akan membedah, dia juga akan mengkritisi. Nah kalau misalnya news anchor nggak bisa seperti itu bukan news anchor. Nah proses agar kita sampai di level itu adalah pematangan via lapangan ini. Di lapangan kita bertemu dengan narasumber, kita menentukan angle berita, kita mencari berita, terus kita mencari konfirmasi, mengumpulkan fakta. Ini semua kita dapat di lapangan. Makanya kalau saya melihat news anchor yang matang di lapangan, ya kualitasnya tentu saja akan berbeda dengan news anchor yang hanya awal mulanya sampai dengan hari ini dia hanya di studio aja. Bahkan kayak di CNN Anderson Cooper, tadi waktu kita puterin videonya bareng-bareng, dia usia 23 tahun itu, dia laporan di Bosnia waktu itu. Dia menunjukkan bahwa ini ada peristiwa pembunuhan dan lain sebagainya. 20 tahun kemudian, 2 dekade kemudian, usia 43, dia masih liputan waktu itu tadi di Suriah atau di Libya, saya lupa. Ini membuktikan bahwa ya walaupun dia sudah di studio, sudah punya program sendiri, tetap loh kematangan dia, profesionalitas dia, skill dia dibutuhkan untuk meliput di lapangan. Dan ini juga dibutuhkan Anderson Cooper untuk selalu mengimprove kemampuan dia dengan di lapangan. Jadi nggak ada istilah bahwa jurnalis baru makanya di lapangan, terus yang senior makanya di studio, nggak ada. Kalau misalnya masih pengen berkembang, harus sering-sering terjun ke lapangan. Saya punya pengalaman pribadi waktu di Manado bulan Desember tahun 2013 kemarin. Nah dari informasi yang kami sampaikan pada waktu itu, di mana awalnya bantuan belum ada bagi korban banjir, mereka hanya dikasih mie instan. Terus masih ada warga yang jumlahnya 20 tertimbun area longsor. Dengan pemberitaan kita cukup masif memberitakannya, cukup sering begitu loh. Terus akhirnya respon dari pemerintah datang juga, bantuan tidak hanya mie instan, tapi terus inisiatif ada selimut, ada makanan lain. Warga yang belum tersentuh, jadi kemudian karena melihat berita kami, masyarakat kemudian pemerintah berbondong-bondong untuk datang ke daerah yang belum tersentuh itu. Terus untuk areal yang menimpa 20 orang tadi ini, tim SAR bergegas ke sana untuk menggali tumpukan tanah dan lain sebagainya itu, bangunan itu, untuk menemukan korban di sana. Jadi saya akan sangat puas apabila berita yang saya sampaikan impactful, bisa menggerakkan pemerintah, menggerakkan orang untuk
melakukan sesuatu, mengubah kondisi di mana kondisi itu yang kita beritakan. Misalnya bencana, belum ada bantuan. Dengan pemberitaan saya berharap semoga bantuan segera datang. Kemudian ada ketidakadilan misalnya dalam proses hukum, kita memberitakan, nah semoga ini menjadi bahan evaluasi buat para penegak hukum gitu. Jadi berita harus impactful. Saya tidak pernah memikirkan soal popularitas, karena kalau saya mengutip apa yang Mbak Najwa bilang, popularitas itu tidak berbanding lurus dengan kesuksesan. Popularitas dan kesuksesan satu hal yang berbeda. Anda populer belum tentu Anda sukses. Anda sukses tidak harus Anda jadi populer. Kalau badan, kalau fisik, menurut saya hanya bonus ya, karena ya alhamdulillah dikaruniai seperti ini gitu. Show you, 'cause I got